Namaku Alina. Usiaku 24 tahun. Jika seseorang bertanya kepadaku beberapa tahun lalu tentang tipe pria yang kusukai, jawabanku pasti sederhana. Pria yang seumuran, energik, lucu, dan penuh petualangan. Aku dulu selalu berpikir bahwa pria muda adalah pasangan yang paling cocok untuk wanita muda. Kami berada di fase hidup yang sama, punya mimpi yang sama, dan bisa tumbuh bersama. Tetapi setelah beberapa pengalaman yang cukup mengejutkan dalam hidupku, pandanganku mulai berubah. Bukan karena aku sengaja mencarinya, tetapi karena aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Sesuatu yang mungkin juga pernah dirasakan oleh banyak wanita muda lainnya, tetapi jarang diungkapkan dengan jujur. Pengalaman pertama yang membuatku berpikir ulang dimulai dari kencanku dengan seorang pria muda bernama Dimas. Dia tampan, penuh energi, dan sangat percaya diri. Ketika kami pertama kali bertemu, percakapan terasa sangat hidup. Dia banyak bercerita tentang rencananya, tentang ambisinya, tentang bagaimana ia ingin sukses sebelum usia 30. Awalnya, aku kagum. Energi seperti itu terasa menular. Tetapi, semakin lama percakapan berlangsung, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Hampir sepanjang malam, Dimas lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Setiap kali aku mencoba menceritakan sesuatu tentang diriku, percakapan selalu kembali lagi pada cerita tentang dirinya. Saat itu, aku tidak langsung menyadarinya. Tetapi ketika pulang, aku merasa aneh. Rasanya seperti aku menghabiskan waktu dengan seseorang yang sebenarnya tidak benar-benar ingin mengenalku. Beberapa minggu kemudian, aku berkencan dengan pria muda lain. Namanya Raffi. Dia juga menyenangkan, humoris, dan mudah membuat orang tertawa. Kami pergi ke sebuah restoran kecil yang cukup ramai. Di sana kami bercanda, saling melempar cerita, dan suasana terasa santai. Tetapi di tengah percakapan, aku menyadari kebiasaan yang sering dilakukan pria muda tanpa mereka sadari. Raffi sering melihat ponselnya. Kadang hanya sekilas, kadang lebih lama. Mungkin baginya itu hal kecil, tetapi bagi orang yang sedang berbicara dengannya, rasanya seperti perhatian yang terbagi. Seolah-olah percakapan yang sedang terjadi tidak sepenuhnya penting. Lagi-lagi, aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa bulan berlalu, dan tanpa sengaja, aku bertemu seseorang yang berbeda. Namanya Adrian. Usianya 41 tahun. Kami bertemu di sebuah acara kecil yang diadakan oleh seorang teman. Awalnya aku tidak menganggap pertemuan itu sebagai sesuatu yang istimewa. Bahkan jujur saja, aku tidak pernah benar-benar memikirkan kemungkinan berkencan dengan pria yang jauh lebih tua. Tetapi sesuatu dari cara Adrian berbicara membuatku merasa nyaman sejak awal. Yang pertama kali aku perhatikan adalah bagaimana ia mendengarkan. Ketika aku berbicara, ia benar-benar memperhatikan. Tidak ada ponsel di tangannya. Tidak ada mata yang melihat ke arah lain. Hanya fokus penuh pada percakapan. Hal sederhana itu ternyata memiliki efek yang besar. Rasanya seperti setiap kata yang kuucapkan benar-benar dihargai. Aku baru menyadari betapa jarangnya pengalaman seperti itu. Beberapa hari kemudian kami bertemu lagi. Kali ini di sebuah kafe yang tenang. Percakapan kami tidak dipenuhi oleh cerita besar tentang ambisi atau rencana spektakuler. Adrian lebih banyak bertanya tentang hidupku, tentang hal-hal yang kusukai, tentang bagaimana aku melihat masa depan. Cara dia bertanya tidak terasa seperti interogasi, tetapi seperti seseorang yang benar-benar ingin memahami orang lain. Dan disitulah aku mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kesalahan pertama yang sering dilakukan pria muda adalah mereka terlalu sibuk mencoba terlihat mengesankan. Mereka merasa harus membuktikan sesuatu. Mereka ingin terlihat sukses, pintar, lucu, atau menarik. Tanpa disadari, mereka berbicara terlalu banyak tentang diri mereka sendiri. Padahal, yang sebenarnya membuat seseorang menarik adalah kemampuan untuk membuat orang lain merasa penting. Kesalahan kedua
adalah kurangnya ketenangan dalam berkomunikasi. Banyak pria muda berbicara dengan energi yang tinggi, tetapi tidak selalu dengan kedalaman. Percakapan terasa cepat, penuh candaan, tetapi jarang menyentuh sesuatu yang benar-benar bermakna. Pria yang lebih dewasa sering memiliki ritme yang berbeda. Mereka tidak terburu-buru. Mereka memberi ruang bagi percakapan untuk berkembang secara alami. Kesalahan ketiga adalah kurangnya perhatian terhadap detail kecil. Hal-hal sederhana seperti mengingat cerita yang pernah disampaikan, memperhatikan ekspresi wajah, atau memahami suasana hati seseorang seringkali terlewatkan. Tetapi justru hal-hal kecil itulah yang membuat seseorang merasa diperhatikan. Suatu malam aku bertanya langsung kepada Adrian, "Apa yang membuatmu begitu sabar dalam mendengarkan orang lain?" Ia tersenyum sebelum menjawab, "Karena semakin bertambah usia, aku sadar bahwa setiap orang punya cerita yang layak didengar." Jawaban itu sederhana, tetapi entah kenapa membuatku terdiam beberapa detik. Saat itu, aku mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Banyak wanita muda tidak selalu mencari pria yang paling keren, paling kaya, atau paling populer. Yang sering mereka cari sebenarnya jauh lebih sederhana. Seseorang yang membuat mereka merasa dihargai. Pengalaman-pengalaman itu mengubah cara pandangku secara perlahan. Aku mulai melihat pola yang sama di banyak cerita teman-temanku. Beberapa dari mereka juga pernah mengatakan hal serupa. Mereka tidak pernah merencanakan untuk tertarik pada pria yang lebih dewasa. Tetapi pengalaman membuat mereka melihat perbedaan yang nyata. Bukan berarti semua pria muda seperti itu. Ada banyak pria muda yang dewasa dalam cara berpikir dan berkomunikasi. Dan tentu saja, tidak semua pria yang lebih tua otomatis lebih bijaksana. Tetapi satu hal yang sering muncul adalah bahwa kedewasaan emosional biasanya datang bersama pengalaman hidup. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa daya tarik seseorang tidak selalu datang dari usia, tetapi dari cara mereka memperlakukan orang lain, cara mereka mendengarkan, cara mereka berbicara, cara mereka membuat seseorang merasa dihargai. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak wanita muda tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkan dalam perjalanan hidup mereka, bahwa terkadang orang yang paling menarik bukanlah yang paling keras mencoba menarik perhatian, melainkan orang yang paling tenang, tetapi benar-benar hadir dalam setiap percakapan. Ketika aku memikirkan kembali semua pengalaman itu, aku tersenyum sendiri, karena pelajaran terbesar yang kudapat bukan tentang pria muda atau pria dewasa. Pelajarannya jauh lebih sederhana. Dalam hubungan manusia, cara seseorang membuatmu merasa seringkali jauh lebih penting daripada apa yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri. Dan mungkin itulah alasan mengapa beberapa percakapan terasa biasa saja, sementara yang lain tidak pernah benar-benar kita lupakan.